Tell the tape, age could be significant here. 39, Beterbiev 33, Dimitri Bivol very similar in height, very similar in reach as well. Setelah pertarungan perebutan gelar yang dinilai sebagian penggemar berbau kontroversial di awal tahun ini, Artur Beterbiev dan mantan juara Dimitri Bivol akan kembali bertarung ulang untuk memastikan siapa sebenarnya raja di kelas berat ringan. Selain juga diisi oleh beberapa petinju elit dalam pertarungan gelar lainnya. And now, ladies and gentlemen, the officials are in place and they are ready. The fighters, let's get ready to rumble! Riyadh Arab Saudi kembali sebagai negara yang memperhatikan potensi pertarungan gelar di kelas berat ringan. Meski sebelumnya telah terlaksana namun belum memenuhi harapan klimaks dari penggemar tentang siapa yang benar-benar penguasa di divisi tersebut. Rematch antara Beterbiev dan Bivol akhirnya kembali digelar pada tanggal 22 Februari tahun depan, yang jelas akan kembali menjadi tungguan para pecinta ring tinju. Beterbiev yang baru saja memenangkan pertarungannya dengan Bivol dengan suara keputusan mayoritas 116-112, 115-113, dan 114-114. Akhirnya menimbulkan banyak perdebatan dari keputusan Dewan Juri tersebut. Nah, dari perdebatan itu penasehat Saudi Turki Al-Alsi telah memastikan untuk mengakhirinya dengan kembali mempertemukan keduanya dalam pertarungan gelar kelas berat ringan tak terbantahkan di Riyadh, Arab Saudi. Setelah digelarnya pertarungan pertama antara Beterbiev dan Bivol yang ternyata dinilai hebat dalam segala hal. Selain mempertemukan gelar mutlak, keduanya juga bertarung secara kompetitif dengan keputusan juri yang memberikan kemenangan mayoritas kepada Beterbiev. Masih juga dianggap kontroversial oleh banyak orang. Secara umum, sebuah pertandingan ulang memang sudah direncanakan. Namun ada juga pertanyaan serius tentang apakah mungkin untuk menyelenggarakannya kembali mengingat usia Beterbiev dan faktor-faktor rumit lainnya. Namun bagi Sheikh Saudi, tampaknya tidak ada hal yang mustahil baginya. Turki Al-Alsi mengumumkan bahwa pertandingan ulang antara Beterbiev dan Bivol yang digelar 22 Februari itu akan menjadi headline pertarungan dengan judul Last Crescendo yang juga diisi oleh petinju ternama lainnya. Tentunya ini adalah berita yang luar biasa bagi penggemar tinju, dengan membuang keraguan bahwa pertarungan antara Artur dan Dimitri akan menjadi salah satu peristiwa utama, bahkan terpenting dalam dunia seni bela diri pada tahun 2025. Dan seperti biasa, pertarungan ini akan mencoba mengumpulkan kartu paling mewah. Akan ada beberapa pertarungan lagi untuk memperebutkan sabuk dengan tingkat kepentingan yang berbeda-beda. Dimulai dari pertarungan gelar kelas berat IBF, Daniel Dubois akan berhadapan dengan petinju asal Selandia Baru Joseph Parker. Baik Dubois maupun Parker telah menjalani kebangkitan kembali yang sukses dan membuat mereka sekarang berada di meja teratas divisi kelas berat, dan tak terelakkan lagi bahwa keduanya untuk bertemu di atas ring. Fakta bahwa gelar kelas berat IBF akan dipertaruhkan menambah pentingnya apa yang akan terjadi pada sang pemenang. Kemenangan akan membuka peluang untuk pertarungan besar di masa mendatang, termasuk peluang untuk menjadi yang tak terbantahkan, karena pertarungan tersebut menjadi lebih umum setelah kedatangan Turki Al-Alsi. Dan bagi yang kalah, semuanya akan kembali ke titik awal, menghadapi lawan yang kemampuannya lebih rendah, sambil menunggu kesempatan menghadapi pesaing tingkat dunia. Di usianya menginjak 27 dan 32 tahun, Dubois dan Parker masih memiliki banyak tenaga untuk bersaing memperebutkan gelar utama di kelas berat. Selain itu diikuti oleh bintang ring tinju kelas ringan WBC Shakur Stevenson yang berjanji tidak akan memberikan pertarungan yang membosankan di pertarungan pertahanan gelarnya melawan Floyd Scofield. Scofield akan menjadi underdog dalam pertarungan ini.
Dan peluangnya untuk menang akan bergantung pada apakah dia mampu mendaratkan pukulan beruntung atau Shakur menderita cedera. Banyak penggemar yang mengira Scofield dan ayahnya hanya bertarung demi bayaran $1 juta, meskipun mereka tahu tidak akan memenangkan pertarungan tersebut hanya demi uang. Scofield belum pernah bertarung dengan siapapun yang layak untuk mendapatkan kesempatan meraih gelar ini. Dia bukanlah petarung kelas dunia, dan sungguh tidak masuk akal bagi Scofield diberi peringkat tinggi oleh badan sanksi berdasarkan kemenangan atas lawan yang tidak berarti. Promotor Golden Boy Oscar De La Hoya seharusnya bersikap tegas untuk tidak mengizinkan Scofield bertarung untuk memperebutkan gelar juara dunia. Namun bisa juga dapat dimengerti kenapa De La Hoya menganggukkan kepalanya. Tidak berhenti sampai di situ. Carlos Adams juga akan kembali dalam pertarungan di kartu utama untuk mempertahankan gelar mahkota kelas menengah WBC menghadapi penantang Hamzah Shiraz. Tidak mengherankan bahwa manajemen Shiraz lebih memilih Adams daripada Jenny Beck untuk bertarung. Adams dianggap sebagai mata rantai terlemah di antara para juara. Jika Shiraz bisa menjadi juara dunia, dia bisa menghasilkan banyak uang dengan bertarung di Inggris atau di Riyadh, meski Hamzah bukanlah juara kelas menengah terbaik. Pertarungan gelar lainnya juga akan diisi oleh Vergil Ortiz Jr. berhadapan dengan Israil Madrimov dalam pertarungan gelar di kelas welter Super WBC sementara. Pertarungan gelar di antara kedua petinju ini menjadi harapan penggemar daripada harus mempertemukan Israil Madrimov melawan Sander Zayas. Pertarungan gelar yang keenam, perebutan sabuk kelas berat WBC interim antara petinju Tiongkok yang saat ini sedang naik daun, Zhilei Zhang melawan Agit Kabayel. Pertarungan ini akan menjadi pintu bagi Anthony Joshua untuk kembali ke puncak dunia tinju. Presiden WBC Mauricio Sulaiman memastikan bahwa pemenang laga ini akan berpeluang besar bertarung melawan pemegang gelar penuh WBC atau menjadi bagian dari pertarungan kelas dunia lainnya. Zhilei Zhang, petinju veteran asal Cina, kembali mencuri perhatian setelah menundukkan mantan juara dunia WBC Deontay Wilder pada Juni lalu. Sebelumnya Zhang sempat juga memegang gelar interim WBO sebelum kehilangan sabuk tersebut di tangan Joseph Parker. Namun kebangkitan Zhang menempatkannya kembali dalam posisi kuat di peta tinju kelas berat. Daftar dari beberapa bintang ring tinju ini benar-benar menjadi satu acara terbesar yang mungkin bukan hanya di awal tahun 2025 melainkan sepanjang masa. Namun bagaimana dengan pertarungan utamanya dari acara tersebut? Di tahun pertarungan itu Beterbiev genap berusia 40 tahun, dan dari kisah balas dendam yang begitu cepat ini kembali digelar, apakah akan kembali menguntungkan petinju kelahiran Khasavyurt, Rusia berkenegaraan Kanada tersebut atau tidak? Pasalnya Beterbiev sendiri pernah mengatakan jika dia tidak lagi tertarik untuk menggelar pertarungan ulangnya dengan Dmitry Bivol. Namun tampaknya Sheikh Saudi berhasil membujuknya agar Beterbiev kembali bersedia menggelar pertarungan ulangnya dengan Bivol. Dan bagi Bivol itu sendiri malah menjadi sebaliknya yang seharusnya menjadi kesenangannya dari potensi pertarungan ini, karena dia kembali mendapat kesempatan yang kedua kalinya untuk memenangkan kejuaraan absolut tanpa harus bertarung dalam pertarungan perantara apapun. Dan itulah mengapa sudah dapat dipastikan jika Bivol tanpa bujukan apapun untuk digelarnya rematch ini. Karena usai pertarungan yang pertamanya, petinju Rusia tersebut merasa sangat tidak puas dari hasil keputusan Dewan Juri yang pada saat ini kembali memberinya kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.